sekarang berada guys, di tahun 2021 ini aku pindah ke Belanda guys. Dan ini juga merupakan salah satu miracle yang Tuhan berikan ya guys. Aku nggak pernah bayangin kalau aku bisa tinggal di salah satu negara Eropa. Memang aku suka banget sama negara Eropa gitu. Aku nggak tahu dari dulu kalau setiap kali lihat film, lihat TV itu kalau ada yang main-main di negara Eropa tuh kayak aku berimpian untuk bisa travel ke negara-negara Eropa, atau ya pokoknya aku suka banget gitu sama negara Eropa gitu. Dan ternyata Tuhan memberikannya, bahkan aku bisa tinggal di sini guys. Ini benar-benar di luar bayanganku sama sekali guys gitu. Aku nggak pernah ngebayangin bahwa aku bisa pindah ke sini guys, pindah ke Belanda guys. Jujur kenapa aku mutusin pindah ke Belanda guys? Aku mutusin pindah ke Belanda itu karena terus terang sejak pandemi, karena itu aku itulah guys, Tuhan yang tahu masa depan kita, Tuhan yang megang masa depan kita. Dia, kalau kita hidup di dalam Tuhan guys, dia yang akan mengarahkan jalan kita gitu. Asalkan kita mau mengikutinya, kita mau nurut, dia akan memberikan janji dia gitu guys, bahwa dia akan selalu memberikan harapan baru dan masa depan yang cerah gitu guys. Jadi aku mutusin tinggal di Belanda karena jujur sejak pandemi guys, sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia menawarkan aku pekerjaan guys, tapi gajinya itu lebih kecil daripada gajiku sebelumnya di perusahaan besar itu guys. Jujur di perusahaan besar itu kan gajiku udah double digit guys. Nah terus sejak pandemi itu, sejak aku di cut off, terus pandemi itu banyak perusahaan yang nawarin gajinya tuh jauh di bawah itu guys gitu. Jadi aku pikir aku nggak bisa kalau, dan aku punya prinsip, aku percaya sama Tuhan guys, kalau apa yang Tuhan sudah berikan, tapi kalau Tuhan sudah cabut lagi, pasti Tuhan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik gitu guys. Jadi kalau pada kemarin tuh pekerjaanku yang terakhir itu Tuhan berikan tanpa aku lamar, dan sekarang Tuhan cabut, aku di cut off, Tuhan cabut, berarti aku percaya Tuhan akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik, lebih besar gitu guys. Nggak mungkin yang lebih kecil gitu. Jadi itulah kenapa aku putusin ke Belanda guys, karena aku yakin, aku percaya dengan kehidupan di sini itu jauh lebih baik daripada kehidupanku di Indonesia gitu. Dan aku bisa lebih baik di sini karena jujur aku juga nggak ingin hidup terpisah terus dengan orang yang aku cintai gitu, dengan pasanganku yang aku cintai gitu. Aku ingin bisa hidup dengan pasanganku yang aku cintai gitu. Dan itulah guys, akhirnya Tuhan mengabulkannya guys. Tuhan memberikan impian besarku satu persatu dikabulkan, bahkan di luar bayanganku guys. Dan disinilah aku berada guys, di Belanda. Dan akhirnya antara aku dan partnerku pun tidak ada jarak lagi guys, dan aku bisa memulai kehidupan yang lebih baik di sini, kehidupan baru jauh yang lebih baik daripada di Jakarta guys. Ya gitu ya guys, itulah buat itu ketika travel pertamaku ke Eropa tahun 2018, 3 tahun yang lalu guys, tahun 2018 kemarin. Itu travel pertamaku ke Eropa itu bener-bener aku bisa travel pertama ke Eropa itu semua karena Tuhan guys. Karena visaku itu sempat ditolak guys. Jadi visaku itu sempat ditolak, tapi aku tetap bisa pergi. Travel pertamaku ke Eropa itu tahun 2018 gitu guys. Nah kalau kalian mau tahu lebih lanjut ceritanya, stay tune guys. Hai guys, welcome back to my channel Yesi Kalim. So, jadi gini guys, aku kan sekarang sudah tinggal di Belanda, udah menetap di Belanda. Nah, kemarin-kemarin tuh aku sempet throwback, apa aja sih yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupku selama aku di Indonesia, khususnya di Jakarta. Tadi aku pikir antara mau buat video ini atau enggak, tapi aku pikir aku harus buat video ini karena Tuhan udah banyak banget berbuat mujizat di dalam hidupku guys. Jadi aku harap video ini bisa mengencourage kalian semua yang mungkin dalam masa pandemi ini sedang dalam situasi yang sulit.
Aku hanya ingin supaya video ini bisa mengencourage kalian semua untuk tidak kehilangan harapan, untuk terus berjuang, tidak menyerah, dan percayalah, semua itu akan indah pada waktunya kalau kalian tidak menyerah. Jadi guys, sebenarnya ada dua hal yang mau aku share dalam video ini guys. Mujizat yang menurut aku, mujizat miracle, yang menurut aku miracle besar yang Tuhan pernah lakukan dalam hidupku selama aku di Jakarta, juga termasuk aku bisa tinggal di Belanda ini bener-bener di luar bayanganku sama sekali, di luar imagineku sama sekali. Aku nggak pernah kepikiran untuk bisa tinggal di Belanda, di negeri Eropa. Itu bener-bener Tuhan memberikan semua di luar apa yang aku kira gitu. Tapi yang paling pertama miracle besar yang Tuhan pernah buat itu ketika travel pertamaku ke Eropa tahun 2018, 3 tahun yang lalu guys, tahun 2018 kemarin. Itu travel pertamaku ke Eropa itu bener-bener aku bisa travel pertama ke Eropa itu semua karena Tuhan guys. Karena visaku itu sempat ditolak guys. Jadi visaku itu sempat ditolak, tapi aku tetap bisa pergi. Travel pertamaku ke Eropa itu tahun 2018 gitu guys. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut ceritanya, stay tune guys. Jadi kemarin tuh aku sempat throwback guys. Memang dari aku kecil tuh aku sudah terbiasa dengan berdoa guys. Aku selalu berdoa, tiap hari berdoa kepada Tuhan gitu, kepada Tuhanku guys. Jadi aku dari kecil udah terbiasa berdoa karena waktu aku kecil, mungkin kalian di masa pandemi ini mungkin kalian ada beberapa orang yang kehilangan orang-orang yang tercintanya, kayak mungkin salah satu orang tuanya gara-gara pandemi ini, atau orang-orang yang kekasihnya, atau bahkan kehilangan pekerjaan juga. Nah, aku guys, aku terus terang, papaku meninggal sejak aku kecil guys. Jadi waktu aku TK papaku meninggal, jadi aku pindah ke Jakarta. Aku lahir di Surabaya, aku pindah ke Jakarta, itu aku masuk SD. Meskipun papaku meninggal guys, dari aku kecil, mamaku selalu ingetin aku, meskipun aku tidak punya ayah, aku masih punya papa yang besar, aku masih punya bapak yang besar, bapak yang maha besar, yang jauh lebih baik dari bapak manapun di dunia ini, bapak yang lebih berkuasa daripada bapak manapun di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus ya guys. Jadi mamaku pernah berkata seperti itu. Jadi aku dari kecil aku hidup bersama mamaku, kokoku, dan adikku, juga bersama nenek dari papaku. Dan nenek dari papaku ini orangnya bisa dibilang karakternya keras ya guys, keras dan sangat pilih kasih. Jadi dia hanya menyayangi cucu-cucunya tertentu atau anak-anaknya tertentu. Jadi dia tuh benar-benar sangat pilih kasih dan karakternya keras gitu. Jadi aku terbiasa dari kecil guys, dari kecil aku terbiasa untuk berdoa guys. Jadi aku selalu berdoa dari kecil. Aku sudah belajar berdoa dari sejak aku kecil, khususnya apalagi ketika nenekku bersikap tidak adil sama aku ya guys. Jadi aku nggak tahu apa salahku waktu aku kecil, aku tidak tahu, tapi nenekku tuh suka marah padaku atas kesalahan yang bukan aku perbuat guys. Jadi pada saat itulah aku selalu lari ke kamar, lari ke kamar berdoa sama Tuhan, curhat sama Tuhan, seolah-olah aku beranggap Tuhan Yesus itu Bapakku. Jadi aku selalu curhat, dan ketika aku curhat, aku berdoa, aku selalu menemukan ketenanganku, kedamaianku guys. Jadi dari situlah aku menemukan kedamaianku, ketenanganku, dan di saat aku menemukan kedamaianku, ketenanganku, Tuhan tuh kayak memberikanku begitu banyak impian-impian guys, impian-impian besar, impian-impian besar yang bener-bener yang aku
impikan gitu guys. Bener-bener impian-impian besar guys. Jadi impian-impian besar guys. Jadi di saat itulah aku kayak diberikan Tuhan mimpi-mimpi besar apa aja yang mau aku capai di dalam hidupku guys, termasuk salah satunya travel ke negara-negara Eropa. Travel ke negara-negara Eropa. Nanti aku ceritain guys, travel pertamaku yang aku bilang tuh termasuk miracle besar dalam hidupku ya. Jadi dari kecil memang aku terbiasa dengan doa. Terus puji Tuhan guys, aku juga sejak SMA juga aku udah nggak pernah minta uang jajan lagi sama mamaku, karena sejak SMA juga aku sudah punya kerja sambilan, sekolah sambil kerja sambilan, dan aku sudah biasa membiayai hidupku sendiri. Dari SMA aku udah tidak minta uang jajan lagi. Terus masuk kuliah pun aku bisa membayar uang kuliahku sendiri guys. Jadi sambil kuliah pun aku bisa punya kerjaan sambilan gitu guys. Jadi aku kuliah sambil kerja sambilan. Ya puji Tuhan kerjaan ada aja gitu. Jadi aku bisa bayar uang kuliahku sendiri guys. Jadi aku bayar uang kuliahku sendiri sampai aku lulus kuliah. Aku sarjana ekonomi. Aku bisa kuliah dengan uang penghasilanku sendiri. Dan pada saat aku kuliah pun aku juga pada saat itu aku juga bantu temen trader batubara guys. Jadi aku pada saat kuliah itu aku bantu temen jualin batubara temen. Dan batubara ini memang banyak memberikanku keuntungan ya guys ya. Tapi juga resikonya juga besar guys. Kenapa aku bisa keluar dari bisnis batubara? Karena pada saat itu juga aku dan temanku terkena kasus penipuan guys. Tapi puji Tuhan, Tuhan juga menyelamatkan aku dari resiko penipuan itu guys. Jadi pada saat itu singkat cerita, pada saat itu temanku ngambil batu bara dari orang lain, dan dia juga tidak tahu ternyata yang punya batu bara itu penipu gitu guys. Jadi pada saat aku jual batunya temanku itu ke buyer besar, buyer kelas kakap, dan buyer itu sudah mendp batunya senilai 2M guys, 2 miliar. Dan itu ditransfer langsung ke rekening temanku, dan temanku juga transfer langsung ke yang punya batu tadi, yang nipu tadi guys. Nah singkat cerita, pas di saat hari H batunya mau diambil, yang punya batu itu kabur guys. Ternyata dia penipu. Jadi kabur dan bawa uang 2M tadi. Dan puji Tuhannya guys, pada saat itu tuh si buyer ini nggak minta aku menggantikan kerugiannya guys. Jadi dia hanya menyuruh aku untuk bertanggung jawab bagaimana caranya aku dan temanku bisa mengembalikan uangnya senilai 2M itu. Akhirnya aku tanya temanku, dan bagaimana bisa kasih maksudnya bisa mengganti dengan apa gitu. Dan kebetulan temanku juga, puji Tuhan, temanku juga ada rumah yang memang mau dijual pada saat itu di Bandung gitu guys. Jadi rumahnya juga lantai 2, cukup besar, dan dia bilang senilai 3M, dan memang rumah itu sudah lama tidak ditempati dan mau dijual sama dia. Akhirnya aku sampaikan ke buyer, dan buyernya setuju dengan rumah itu guys. Jadi akhirnya aku bertanggung jawabnya dengan membereskan semua dokumen-dokumen, surat-surat rumah yang temanku punya untuk diberikan kepada si buyer guys. Jadi itu salah satu yang Tuhan sudah selamatkan aku ya guys, dari kerugian senilai 2M yang aku tidak tahu harus ganti pakai apa. Ternyata puji Tuhan buyernya tidak terlalu marah sama aku. Jadi dia juga setuju, dia menerima rumah dari temanku itu. Dan akhirnya temanku pun bisa mau mengganti rugi dengan rumahnya yang senilai 3M itu guys. Dan itu salah satunya guys. Nah terus selanjutnya guys, aku punya impian. Ketika aku lulus kuliah, aku punya impian kalau aku dapat kerjaan, aku ingin bisa suatu hari nanti bisa mentraktir
semua keluargaku termasuk nenekku tadi, nenek dari papaku, karena aku tidak membenci dia ya guys. Aku tidak pernah membenci nenekku itu, karena bagaimanapun dia adalah ibu dari ayahku. Jadi meskipun nenekku suka bersikap tidak adil sama aku punya impian bahwa suatu hari nanti aku ingin bisa buat dia bahagia gitu, buat dia bangga sama aku gitu. Jadi aku berimpian untuk bisa mengajak satu keluargaku, nenekku, mamaku, kokoku, adikku pergi jalan-jalan ke Bali selama seminggu dengan biaya akomodasi, hotel, transportasi, pesawat, semua aku yang bayar guys, aku yang tanggung guys. Dan puji Tuhan, Tuhan juga mengabulkannya guys. Jadi pas waktu aku lulus kuliah, aku dapat pekerjaan, dan pada saat itu aku dapat pekerjaan pertamaku di Standard Chartered Bank. Setelah itu, setelah dari Standard Chartered Bank itu aku pindah ke perusahaan batubara juga guys, yang berhubungan dengan batubara. Jadi dia supplier electrical untuk tambang-tambang batubara guys. Jadi aku bekerja sebagai marketing di perusahaan itu, dan pada saat itu memang aku bekerja sangat workaholic ya guys, sangat fokus. Dulunya aku tuh bener-bener fokus pada pekerjaanku, sangat workaholic guys. Jadi aku marketing, jadi bosku juga sangat menyukai kinerjaku, jadi memberikan bonus yang cukup besar pada saat itu. Dan sehingga puji Tuhan, aku juga impian pertamaku terwujudkan guys. Aku bisa mengajak nenekku, nenek dari papaku itu, mamaku, kokoku, adikku, serta istri kokoku dan anaknya kokoku guys, jalan-jalan selama seminggu ke Bali dengan biaya akomodasi, hotel, pesawat, semua aku yang tanggung guys. Puji Tuhan guys, itu bener-bener impian pertamaku yang dikabulkan oleh Tuhan guys. Ketika aku ingin berbuat baik untuk keluargaku, Tuhan memberikannya guys. Jadi kayak aku pada saat itu pekerjaan pertamaku dapat bonus besar, jadi aku langsung mengajak selama seminggu keluargaku itu guys jalan-jalan ke Bali dengan akomodasi, semua aku yang tanggung guys. Itu impian pertamaku yang dikabulkan Tuhan. Jadi selanjutnya puji Tuhan juga guys, aku bekerja dan sudah bisa membantu ibuku, mamaku membayar pengeluaran, semua pengeluaran rumah kayak listrik, air, gaji pembantu, itu semua aku yang bayar, aku yang keluar pada saat itu. Jadi aku sudah bisa membantu mamaku membayar semua biaya pengeluaran rumah. Dan berikutnya guys, impianku yang kedua yang diwujudkan Tuhan guys, aku bisa membeli mobil dengan hasil penghasilanku sendiri guys. Jadi aku bisa punya mobil dengan penghasilanku sendiri guys. Itu bener-bener impianku yang kedua guys. Jadi di impianku yang kedua itu aku bisa membeli mobilku sendiri dengan penghasilan usaha kerjaku sendiri guys. Jadi aku bener-bener, Tuhan tuh luar biasa ya guys ya. Sampai traveling ke luar negeri pun aku dengan uangku sendiri guys. Jadi aku nggak pernah minta ke mamaku lagi sejak aku SMA. Jadi aku nggak pernah minta uang jajan lagi sejak SMA guys. Jadi waktu itu juga aku bisa travel ke Singapura, ke Bangkok, itu dengan uangku sendiri. Travel ke Singapura selama seminggu, travel ke Bangkok juga selama 4 hari, itu dengan uangku sendiri. Dan ini dia guys, yang aku mau ceritain guys, yang bener-bener yang luar biasa, yang Tuhan sudah, miracle besar yang Tuhan sudah buat dalam hidupku guys. Itu aku bisa travel Eropa guys. Jadi di tahun 2018 kemarin itu aku travel pertama kali ke Eropa guys. Sebenarnya kenapa aku bilang mujizat guys, karena sebenarnya visaku yang pertama kali itu sempat ditolak guys. Jadi puji Tuhan ya guys, 2017 aku dimampukan Tuhan untuk bisa beli tiket pesawat Garuda PP Belanda Indonesia di tahun 2017. Jadi aku beli tiket dari tahun 2017 Garuda PP Belanda Indonesia. Dan di tahun 2018 guys, itu sebenarnya visaku aku apply pertama kali itu sekitar bulan Juni. Jadi aku beli tiket pesawat itu untuk keberangkatan tanggal 17 Agustus 2018.
Tapi aku mulai apply visa karena kan syarat untuk apply visa ke Eropa itu 3 bulan sebelum keberangkatan. Jadi aku mulai apply visanya tuh mulai bulan Juni guys. Jadi pertengahan bulan Juni. Pertengahan bulan Juni aku pakai agent guys. Nah pada saat itu jadi pacarku kan orang Belanda. Pada saat itu aku pikir pacarku itu bisa mensponsori aku untuk pergi ke Eropa guys. Ternyata bagi orang sini kalau misalnya mau mensponsori seseorang untuk datang ke sini pada saat itu, dia harus bisa mengeluarkan surat sponsor dari wali kota setempat, Gemeente Letter namanya. Wali kota setempat, Gemeente Letter, bahwa yang menyatakan bahwa dia bisa mensponsori orang yang dia ingin undang datang ke sini gitu. Tapi ada syaratnya guys, untuk mendapatkan surat itu dari wali kota setempat itu harus ada minimal kontrak kerja minimal setahun. Dan pada saat itu pacarku tuh belum ada kontrak kerja setahun guys. Jadi pada saat itu memang pacarku belum bisa mensponsori aku guys. Belum bisa mensponsori aku karena dia tidak ada kontrak kerja selama setahun. Tapi dia menulis undangan tertulis, undangan tertulis tangannya bahwa dia mengundang aku datang ke Belanda. Dan dengan aku pikir dengan surat itu aku bisa pergi guys. Jadi aku paksalah si agent, aku pakai agent pada pertama kalinya. Jadi aku bilang sama agent, aku pakai surat dari pacarku ini, surat invitation letter tertulis dari pacarku ini gitu loh. Si agent sudah memberitahukanku guys, harus ada surat Gemeente letter tadi. Tapi karena aku pikir aku mau mencoba invitation letter dari pacarku tertulis tangan. Jadi aku tetap paksa si orang agennya itu untuk apply guys. Dan 14 hari kerja proses visa, dan setelah 14 hari kemudian bener ternyata visaku ditolak guys. Jadi itu visaku ditolak itu sekitar akhir Juni atau awal Juli gitulah. Akhir Juni memasuki awal Juli guys. Nah, sedangkan dari awal Juli, dari sekitar awal Juli ke pertengahan Juli itu ada hari raya Lebaran guys, libur Lebaran. Dan libur Lebaran itu selama 2 minggu ya guys. Jadi libur Lebaran itu selama 2 minggu. Jadi aku ketika visaku ditolak itu, ketika aku mendapatkan visaku ditolak itu ketika mendapatkan visaku ditolak itu di akhir Juni yang mau ke awal Juli itu bener-bener kayak aku udah shock ya guys. Visaku ditolak dan aku harus proses visa lagi sebelum keberangkatanku tanggal 17 Agustus. Which is dimana itu di bulan Juli itu, awal Juli ke pertengahan Juli itu ada libur Lebaran selama 2 minggu. Jadi waktu itu aku bener-bener sempet stres ya guys, karena untuk apply kedua kalinya tuh aku nggak keburu guys, karena pada saat itu untuk apply kedua kalinya, pas ketika aku mau apply kedua kalinya itu udah kebentur hari libur Lebaran guys, hari libur Lebaran. Jadi udah semua udah pada tutup, agent juga gak ada yang mau handle. Setelah libur Lebaran guys, dan setelah libur Lebaran itu jatuhnya di akhir Juli guys, sekitar akhir Juli. Jadi di akhir Juli itu aku sekontekin semua agent guys, 10 agent nolak untuk proses visaku untuk kedua kalinya guys. Kenapa? Karena mereka bilang aku terlalu beresiko untuk ditolak lagi, bahkan di blacklist kata mereka. Aku bisa di blacklist oleh Eropa guys. Karena apa? Karena mereka bilang pertama, pasporku belum ada background visa dari negara manapun. Ya memang benar, pasporku pada saat itu paspor baru, aku baru bikin. Jadi masih kosong halamannya, dan juga aku juga belum pernah travel ke negara-negara yang harus apply visa. Jadi memang kosong pada saat itu. Terus kedua, mereka bilang tabunganku tidak kurang dari minimum saldo 50 juta guys. Jadi mereka bilang katanya untuk ke Eropa tuh harus punya minimal saldo 50 juta. Yaitu kata orang-orang, ke Eropa harus minimal saldo 50 juta. Dan tabunganku memang jujur pada saat itu memang tidak ada 50 juta minimal saldo tabunganku. Dan ketiga, mereka menolak karena aku baru saja kena
tolak dari Eropa. Visa pertamaku itu visa sebelumku, dan jaraknya tuh jedanya itu terlalu dekat untuk apply lagi guys. Jadi tidak ada jeda waktu, jadi aku mau apply yang kedua lagi gitu. Dan mereka bilang itu kemungkinan bisa di blacklist kata mereka, karena biasanya orang kalau habis ditolak baru bisa apply lagi tuh setelah 6 bulan kemudian. Jadi 10 agent aku kontakin guys, tidak ada yang berani membantu aku apply visaku yang kedua kalinya guys. Mereka dengan 3 alasan itu guys. Jadi mereka takut aku beresiko ditolak lagi atau di blacklist karena 3 alasan tadi guys. Sampai aku mau bayar double pun itu agent guys, tidak ada yang mau. Aku bilang, Pak aku bayar double deh, berapa biaya visa aku bayar double. Tidak ada yang mau guys. Terus terang pada saat itu aku desperate banget guys, aku hampir menyerah guys, karena aku punya tiket berangkat tanggal 17 Agustus 2018, tapi kayak visaku belum jadi sama sekali. Dan aku harus, kalau aku harus apply itu setidaknya aku harus apply paling lama itu 1 atau 2 Agustus guys, karena proses apply visa itu kan 14 hari kerja. Jadi kalau aku berangkat 17 Agustus, aku harus paling lama tuh 1 atau 2 Agustus aku harus apply guys. Dan pada saat itu mamaku juga suruh aku menyerah, katanya kalau memang nggak bisa pergi ya sudah, nggak ya sudah, mungkin bukan yang terbaik gitu. Dan pacarku pada saat itu juga menyerah, kalau memang nggak bisa datang ya sudah, mungkin bukan yang terbaik gitu guys. Tapi satu sisi kayak di hatiku kayak ada yang bilang jangan nyerah gitu guys, maksudnya masih bisa apply, masih ada jalan keluar gitu. Akhirnya jadi di akhir Juli itu akhirnya aku berdoa sama Tuhan guys. Jujur di dalam doaku itu aku bilang sama Tuhan, aku bilang, Tuhan kalau memang Engkau izinkan aku untuk bisa pergi ke Belanda mengunjungi pacarku Tuhan, dan di Belanda itu tidak ada sesuatu yang terjadi denganku, tidak ada hal buruk yang terjadi denganku, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Aku mohon izinkan supaya visaku bisa di-approve untuk kedua kalinya, bisa di-approve untuk yang keduanya gitu, yang kedua kali aku apply, supaya visaku tidak ditolak lagi gitu. Tapi kalau memang Engkau tidak mengizinkan aku untuk pergi ke Eropa, ke Belanda, aku akan rela menghanguskan tiketku, karena aku pikir pada saat itu uang bisa dicari guys. Tapi apa yang terjadi di Eropa selanjutnya dengan aku kan aku nggak tahu gitu. Yang lebih tahu kan Tuhan yang tahu masa depan kita gitu. Jadi kalau memang Tuhan nggak mengizinkan aku untuk ke Eropa pun aku akan nurut gitu. Kalau memang ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi padaku di Eropa sini, ya aku akan nurut gitu. Aku akan relain tiketku angus gitu. Jadi ya aku bilang sama Tuhan, aku akan merelakan tiketku angus gitu kalau memang dia tidak mengizinkannya. Tapi kalau memang dia mengizinkannya, tolong berikan aku jalannya, bagaimana caranya supaya aku bisa apply visa lagi gitu tanpa ditolak gitu. Sebenarnya pada saat itu guys, Tuhan tuh udah kasih aku mimpi untuk bagaimana caranya supaya aku bisa apply visaku yang kedua tanpa ditolak guys. Jadi pada saat itu aku dikasih mimpi guys, aku bangun di hotel dimana hotel bangunannya kayak bangunan Eropa gitu, dan di dalamnya tuh penuh dengan orang-orang bule guys. Jadi aku terbangun di hotel yang penuh dengan orang-orang bule, sekelilingku orang-orang bule semua. Jadi itu Tuhan tuh sebenarnya udah nunjukin jalannya guys, cuma aku tidak tahu itu jalannya gitu guys. Jadi sampai akhirnya aku tanya-tanya ke temanku gimana caranya supaya bisa apply visa. Akhirnya ada temanku yang menyarankan, yes kamu apply aja sendiri, apply pakai hotel. Memang kemarin itu yang visa yang pertama kali aku ditolak itu karena alasannya tidak ada surat sponsor, juga tempat tinggalku tidak jelas. Jadi ditolaknya karena alasannya ya itu karena pacarku itu nggak ada surat sponsor dari wali kota resmi, dan juga tempat tinggalku nggak jelas, jadi tolak sama Belanda gitu, Eropa. Akhirnya yang kedua temenku saranin pakai aja hotel ya, kalau misalnya nggak kalau misalnya sponsor nggak bisa pakai aja hotel. Terus aku tanya ke temenku, loh gimana caranya booking hotel tanpa bayar, kan aku kan di sini juga bakal nginep di tempat pacarku gitu loh, aku nggak bakal pakai hotel gitu, nggak bakal nginep di hotel. Akhirnya temenku bilang, bisa kok kamu booking hotel aja di booking.com, di situ bisa kok, nanti pas pada saat lagi proses visa bisa di cancel tanpa harus dibayar, cuma booking aja gitu. Akhirnya guys
aku cobalah itu saran temanku guys. Jadi aku apply sendiri, dan miracle-nya lagi guys, pada saat itu guys, aku coba menghubungi agent lagi guys untuk membantuku apply dengan hotel guys. Jadi pas pada saat itu aku bilang sama satu agent tuh, aku bilang, Pak, saya bayar 3 kali lipat, bahkan saya mau bayar 3 kali lipat agent itu ya. Dan ketika agent itu periksa jadwal di VSS globalnya, di perwakilan embassy untuk apply visa Eropa di Kuningan, dia periksa jadwalnya, ternyata di bulan Agustus guys itu jadwalnya full. Wah, aku udah langsung kayak oh my god, udah hampir menyerah lagi guys. Si agent bilang tidak ada jadwal di tanggal 1, tidak di tanggal 2 Agustus. Jadi semua full di bulan Agustus. Walah, bagaimana ini ya? Terus akhirnya aku berdoa lagi guys, tiba-tiba kayak hati kecilku bilang jangan nyerah, coba lagi. Akhirnya aku berdoa, aku bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang Engkau izinkan aku, Tuhan tolong kasih aku jadwal di tanggal 1 atau tanggal 2 Agustus, karena aku harus apply di tanggal 1 atau 2 Agustus maksimal Tuhan. Dan tolong semuanya bisa berjalan dengan lancar, visaku bisa di-approve tanpa ditolak lagi. Dan akhirnya guys, aku mencoba untuk apply sendiri. Aku bukalah website VFS Global itu guys, yang perwakilan kedubes Belanda itu guys. Aku buka, ternyata guys ada jadwal kosong di tanggal 1 dan tanggal 2 Agustus. Akhirnya guys, karena aku udah dokumenku semua udah siap dari yang sebelumnya, jadi tinggal booking hotel doang. Jadi aku ambil appointment di tanggal 1 Agustus guys. Jadi aku ambil appointment di tanggal 1 Agustus, aku apply sendiri, aku siapin dokumennya sebelum aku ke VFS Globalnya tanggal 1 Agustus. Aku booking hotel tanpa aku bayar, aku booking aja. Dan pada hari tanggal 1 Agustus itu aku masukin guys, aku submit ke VFS Global. Dan saat itu aku bener-bener kayak surrender banget guys. Aku berharap kalau memang ini jalan Tuhan, aku percaya Tuhan pasti melancarkannya semua tanpa penolakan lagi gitu. Bahkan sampai aku ketemu, pas aku di VFS-nya, sampai aku ketemu orang staffnya lagi guys. Ketika aku apply itu, orang staffnya meriksa dokumenku, dia bilang oke, sudah lengkap. Sampai aku tanya lagi, Pak, kalau ada penolakan, kalau kemarin tuh sempat ditolak, ada surat penolakannya gitu, bisa nggak sih kemungkinan ada kemungkinan ditolak lagi? Sampai aku tanya gitu guys. Dan orangnya sampai bilang, Bismillah, enggak Bu, Bismillah, visa Ibu di approve karena dokumen-dokumen Ibu sudah lengkap kali ini. Orang tuh bilang begitu, orang tuh bilang nggak akan ada kemungkinan tolak lagi. Jadi aku udah oke, aku udah kayak percaya diri, oke, ini aku pikir ini bener-bener jalan Tuhan. Akhirnya aku serahin, aku apply. Dan bener guys, 14 hari kemudian, pas sebelum keberangkatanku, tanggal 17 Agustus, jadi tanggal 15 Agustus. Jadi tanggal 15 Agustus itu aku dapat informasi bahwa proses visanya selesai dan aku bisa ambil di VFS, kantor VFS Global di Kuningan. Dan aku berangkat, pesawatku kalau nggak salah tanggal 17 Agustus tengah malam ya. Jadi aku berangkatnya tuh jadi dari tanggal 16 tapi tengah malamnya menuju ke tanggal 17. Jadi pas tanggal 15-nya itu aku ambil visaku guys. Bener-bener itu kayak Tuhan bener-bener luar biasa banget guys. Akhirnya visa keduaku di-approve guys. Di-approve dan pas aku buka, pas aku ke VFS Globalnya ambil visaku, aku buka tuh bener-bener kayak Tuhan tuh bener-bener luar biasa banget guys. Kayak apa yang semua agent-agent tuh bilang aku bakal ditolak atau bahkan di blacklist, itu ternyata enggak sama sekali gitu guys. Kayak ternyata Tuhan bisa melakukan apa yang manusia bilang nggak bisa gitu guys. Sampai aku ambil visa itu, kayak aku di VSS Global itu aku sambil nangis guys.
nangis karena aku terharu ya, karena akhirnya aku mendapatkan visaku di tanggal 15 guys, sedangkan aku berangkat di tanggal 17 tengah malam guys. Jadi itu benar-benar mujizat besar ya, mujizat yang luar biasa yang Tuhan perbuat dalam hidupku guys. Jadi itu travel pertamaku ke Eropa guys, dengan visa yang pernah ditolak sebelumnya. Terus paspor tanpa ada background visa dari negara manapun. Terus saldo tabungan kurang dari minimal 50 juta, karena memang saldo tabunganku kurang dari segitu pada saat itu, kurang dari 50 juta minimal. Terus dan kedua ya itu aku pernah ditolak dan aku play lagi gitu tanpa jeda waktu gitu guys. Jadi itu luar biasa guys, di saat semua 10 agent itu menolak aku bisa mengapply-nya gitu. Itu benar-benar semua berkat Tuhan guys, itu miracle besar yang Tuhan buat dalam hidupku gitu guys. Sampai akhirnya setelah itu kemarin jujur aku juga pernah kehilangan pekerjaan guys. Di tahun 2020 kemarin, ke awal tahun 2020 kemarin juga puji Tuhan aku juga diberikan pekerjaan. Aku sempat masuk di salah satu perusahaan besar di Jakarta, yang punya pemiliknya juga yang punya salah satu orang terkaya di Indonesia. Dan jujur ini juga berkat Tuhan guys, karena awal tahun 2020 itu aku dapat pekerjaan ini tuh tanpa melamar sedikit pun guys. Jadi aku nggak ngelamar ke perusahaan itu, nggak ngelamar ke perusahaan besar itu, tapi aku langsung dapat tawaran dari salah satu CEO-nya guys. Jadi aku awal tahun 2020 itu kemarin tuh aku kerja di perusahaan CT Corp Digital. Jadi salah satu CEO-nya menghubungi aku dan memberikan aku pekerjaan ini guys gitu. Tapi karena pandemi mulai di Maret 2020 kemarin, akhirnya aku pun kena salah satu karyawan yang di PHK guys. Karena pada saat itu kan memang si CT Corp Digital ini perusahaan baru, dia juga bukan dia anak perusahaan dari si CT Corp, jadi dia perusahaan baru, belum berkembang lama. Jadi karena ada pandemi sempat terguncang. Jadi ya aku sempat sebagai sebenarnya aku udah lolos probation ya guys, aku udah lolos probation 3 bulan. Tapi karena pandemi akhirnya termasuk, karena aku masih karyawan baru, jadi termasuk sebagai salah satu karyawan yang harus di cut off gitu guys. Aku sempat ceritain di YouTubeku yang sebelumnya guys. Jadi kalian bisa lihat di YouTubeku yang sebelumnya, yang Christmas gift from God itu, kalian bisa lihat di situ guys. Aku sempat cerita di situ. Dan akhirnya guys, puji Tuhan, disinilah aku sekarang berada guys. Di tahun 2021 ini aku pindah ke Belanda guys. Dan ini juga merupakan salah satu miracle yang Tuhan berikan ya guys. Aku nggak pernah bayangin kalau aku bisa tinggal di salah satu negara Eropa. Memang aku suka banget sama negara Eropa gitu. Aku nggak tahu, dari dulu kalau setiap kali lihat film, lihat TV itu, kalau ada yang main-main di negara Eropa tuh kayak aku berimpian untuk bisa travel ke negara-negara Eropa, atau ya pokoknya aku suka banget gitu sama negara Eropa gitu. Dan ternyata Tuhan memberikannya, bahkan aku bisa tinggal di sini guys. Ini benar-benar di luar bayanganku sama sekali guys gitu. Aku nggak pernah ngebayangin bahwa aku bisa pindah ke sini guys, pindah ke Belanda guys. Jujur kenapa aku mutusin pindah ke Belanda guys? Aku mutusin pindah ke Belanda itu karena terus terang sejak pandemi, karena itu aku itulah guys, Tuhan yang tahu masa depan kita, Tuhan yang megang masa depan kita. Dia, kalau kita hidup di dalam Tuhan guys, dia yang akan mengarahkan jalan kita gitu. Asalkan kita mau mengikutinya, kita mau nurut, dia akan memberikan janji dia gitu guys, bahwa dia akan selalu memberikan harapan baru dan masa depan yang cerah gitu guys. Jadi aku mutusin tinggal di Belanda karena jujur sejak pandemi guys, sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia menawarkan aku pekerjaan guys, tapi gajinya itu lebih kecil daripada gajiku sebelumnya di perusahaan besar itu guys. Jujur di perusahaan besar itu kan gajiku udah double digit guys. Nah terus sejak pandemi itu
sejak aku di cut off terus pandemi itu banyak perusahaan yang nawarin gajinya tuh jauh di bawah itu guys gitu. Jadi aku pikir aku nggak bisa kalau dan aku punya prinsip, aku percaya sama Tuhan guys, kalau apa yang Tuhan sudah berikan, tapi kalau Tuhan sudah cabut lagi pasti Tuhan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik gitu guys. Jadi kalau pada kemarin tuh pekerjaanku yang terakhir itu Tuhan berikan tanpa aku lamar, dan sekarang Tuhan cabut, aku di cut off, Tuhan cabut, berarti aku percaya Tuhan akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik, lebih besar gitu guys, nggak mungkin yang lebih kecil gitu. Jadi itulah aku kenapa aku putusin ke Belanda guys, karena aku yakin, aku percaya dengan kehidupan di sini itu jauh lebih baik daripada kehidupanku di Indonesia gitu. Dan aku bisa lebih baik di sini karena jujur aku juga nggak ingin hidup terpisah terus dengan orang yang aku cintai gitu, dengan pasanganku yang aku cintai gitu. Aku ingin bisa hidup dengan pasanganku yang aku cintai gitu. Dan itulah guys, akhirnya Tuhan mengabulkannya guys. Tuhan memberikan impian-impian besarku satu persatu dikabulkan, bahkan di luar bayanganku guys. Dan disinilah aku berada guys, di Belanda. Dan akhirnya antara aku dan partnerku pun tidak ada jarak lagi guys, dan aku bisa memulai kehidupan yang lebih baik di sini, kehidupan baru jauh yang lebih baik daripada di Jakarta guys. Ya gitu ya guys, itulah yang aku ingin sampaikan guys. Semoga di masa pandemi ini apapun yang kalian alami guys, apapun yang kalian hadapi, jangan pernah menyerah guys. Teruslah berdoa, teruslah berharap sama Tuhan, teruslah berada di jalan Tuhan guys. Percayalah Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuk kalian jika kalian mau mengikutinya. Dan berbuat baiklah kepada siapapun, karena masa pandemi ini untuk jujur aku melihat masa pandemi ini untuk menyeleksi orang-orang guys. Jadi kita harus bisa berbuat baik pada siapapun, termasuk bahkan orang yang tidak menyukai kita sekalipun gitu guys. Jadi ya keep spirit guys, terus semangat, jangan menyerah, terus berjuang. Semua pasti akan ada jalannya guys, dan semuanya indah pada waktunya. Gitu dulu ya guys, see you guys next time guys. See you guys, bye, see you. Aku akan buat ke videoku berikutnya nanti tentang perjalananku dari Indonesia ke Belanda guys. Kemarin juga sempet perjalananku semua berjalan, puji Tuhan berjalan lancar tanpa ada proses apapun, tanpa ada masalah apapun gitu guys, meskipun aku belum divaksin. Nanti aku akan buat di video selanjutnya ya guys. See you guys next video. Thank you guys, bye.